Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Nur Hakim di NIM 2892250098, Prodi Manajemen. Dosen penampung Bapak Muhammad Taufan Nugroho SSI MM. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester dengan matkul etika bisnis. Daftar isi bahan-bahan presentasi berawal dari pendahuluan, latar belakang etika bisnis, sasaran dan ruang lingkup etika bisnis, landasan teori, pengertian etika bisnis, teori-teori etika bisnis, pendekatan stakeholder, lanjut pembahasan etika bisnis dalam manajemen pemasaran, 2. Etika bisnis dalam manajemen produksi, etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia, dan keempat, etika otoritarisme. Dan terakhir, penutup, kesimpulan, saran-saran, dan daftar pustaka. Pendahuluan. Latar belakang etika bisnis. 1. Membangun relasi. 2. Menghindari bisnis dan masalah. 3. Memperoleh jangkauan. 4. Banyak investor yang ingin menanam modal. 5. Memperkuat brand image. Keenam, menjaga kesehatan bisnis. Yang pertama, membangun relasi. Membangun relasi semakin banyak dan luas relasi, maka semakin besar pula prospek atau peluang yang akan kita peroleh. Misalnya kita menjalankan ekspor tanaman padi, atau ketika suatu ketika kita mendapatkan permintaan lebih banyak dari biasanya, otomatis kita mencari petani padi. Yang kedua, menghindari bisnis dari masalah. Latar belakang yang tidak kalah penting adalah ketika bisnis dibuat untuk meminimalisir terjadinya permasalahan saat menjalankannya. Menjalankan bisnis tanpa etika akan mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan hukum karena melanggar etika bisnis, sementara pebisnis yang memiliki etika saat terjadi permasalahan akan lebih mudah ditemukan jalan keluarnya. 3. Memperoleh jangkauan. Memperluas jangkauan juga menjadi alasan klasik pentingnya etika bisnis, karena disinilah kita akan lebih mudah dalam melebarkan sayap dan melebarkan jangkauan pasar kepada khalayak masyarakat. Yang keempat, banyak investor yang ingin menanam modal. Buat kita yang ingin mendapatkan suntikan investasi dari para investor, tentu saja bisnis kita harus memiliki prospek yang menjanjikan. Jika bisnis kita mengikuti etika bisnis yang baik, investor pun akan tidak lagi khawatir takut uang akan digelapkan. 5. Memperkuat brand image. Menjalankan bisnis secara baik tentu saja salah satu trik dan usaha untuk membangun brand image yang baik. Jika brand image yang kita bangun baik dan positif, tentu saja akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk. Dan 6. Menjaga kesehatan bisnis. Latar belakang etika bisnis yang terakhir adalah menjaga kesehatan bisnis. Di era sekarang ada banyak pelaku bisnis yang menjalankan usaha mereka dengan cara-cara curang dan kotor. Nah, setidaknya dengan mengikuti etika yang ada untuk menghindari hal-hal yang bertentangan, itulah beberapa hal yang akan kita dapatkan jika kita patuh pada etika penting juga bagi para pelaku UKM atau UMKM yang sedang mengembangkan usaha. Kunci keberhasilan adalah konsistensi.
2. Sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Sasaran etika bisnis adalah membangun kesadaran kritis pelaku bisnis bahwa bisnis adalah profit making activity yang harus dicapai dengan cara-cara baik, tidak curang, tidak merugikan orang lain. Keuntungan yang dicapai juga meliputi non-financial profit, moral, citra, pelayanan, tanggung jawab sosial, integritas moral, mutu, kepercayaan. Kita juga perlu mendorong bangsa membangun sistem ekonomi, sosial, dan politik yang lebih baik dan lebih demokratis, menjanjikan hukum yang supremasi di atas kekuasaan. Pelaku yang ingin maju ikuti aturan main yang jelas, adil, rasional, dan objektif tanpa mengandalkan KKN. Bila ada kecurangan, masyarakat harus berani dan bisa melakukan langkah-langkah koreksi dalam mengungkapkan pada yang berwenang. Upaya menyebarluaskan pemahaman, pelaksanaan, penghayatan terhadap permasyarakatan etika bisnis ini perlu dilakukan dengan luas di seluruh tanah air. Selanjutnya, landasan teori. 1. Pengertian etika dan bisnis. Pengertian etika bisnis yang dijalankan bersama para stakeholder membuat perusahaan harus memastikan hubungan yang terjalin harus selalu baik. Sementara solusi dari masalah ini menerapkan prinsip etika dalam berbisnis yang ada di perusahaan. Etika bisnis adalah suatu pedoman tentang norma yang diterapkan oleh perusahaan, termasuk saat mengambil keputusan. Peran etika termasuk dalam sebuah perusahaan dalam berbagai membentuk perilaku karyawan dan pimpinan dengan tujuan antara karyawan, perusahaan, dan berbagai pihak internal dan eksternal lainnya dan yang sehat. Selebihnya, etika dalam berbisnis juga menjadi pedoman dan standar tak hanya untuk karyawan namun juga manajemen untuk profesional hingga beramal baik. 2. Teori-teori etika bisnis. Teori etika bisnis pada umumnya, teori etika ini membicarakan mengenai bagaimana perilaku bisnis yang baik dan sesuai dengan norma. Meskipun terdapat 4 teori besar yang harus dipelajari dalam konsep, terdapat beberapa teori dalam etika bisnis berikut diantaranya. 1. Teori keutamaan. Teori keutamaan menjadi teori pertama dalam etika bisnis, merujuk terkait pandangan bagaimana seseorang bersikap adanya perilaku dan sikap yang baik seorang berdampak pada tindakan selanjutnya, menciptakan watak dan karakter yang baik termasuk berkaitan dengan moral. 2. Teori hak. Teori hak berbicara terhadap sesuatu yang pantas dan harus didapatkan oleh seseorang, bukan tanpa alasan mengapa demikian, karena nantinya jika dilihat dari segi bisnis adanya keputusan yang diambil oleh perusahaan tidak melanggar hak seseorang. Yang ketiga, teori deontologi. Teori menekankan pada kewajiban seseorang dalam perilaku yang sesuai dengan tanggung jawab, seperti saat bekerja di suatu perusahaan, kemudian mendapatkan tugas mengenai persamaan produk yang sesuai dengan teori deontologi. Dalam etika ini tentu harus dilakukan dengan baik. Yang terakhir, teori teleologi. Teori beranggapan bahwa bisnis etis merupakan sesuatu yang berhasil menciptakan keseimbangan dengan baik hingga mencapai tujuan akhir seiringi prosesnya yang berjalan. Teori ini juga disebut berbagai teori dengan landasan konsep kebaikan.
Selanjutnya, pendekatan stakeholder. Menurut Edward Roman 2010-1302, stakeholder adalah seseorang yang mempengaruhi atau mempengaruhi oleh sesuatu keputusan atau kebijakan lembaga. Pengertian itu menunjukkan bahwa eksistensi stakeholder mempunyai posisi yang kuat dalam menentukan hasil suatu proses, baik dalam pengelolaan perusahaan, lembaga, laba, proses politik maupun penataan kelembagaan pada umumnya. Dalam bidang etis bisnis, pendekatan stakeholder merupakan pendekatan yang banyak dipakai yang mengintegrasikan kepentingan bisnis di satu pihak dan ketuntunan etika di pihak lain. Selanjutnya masuk ke pembahasan. 1. Etika bisnis dalam manajemen pemasaran. Etika pemasaran memainkan peran penting dalam menetapkan batasan etika untuk ekspansi komersial perusahaan, memastikan bahwa mereka tidak menyatakan konsumen dan transparan dalam strategi komunikasi mereka. Di era informasi, konsumen menjadi lebih kritis dan lebih tahu tentang produk yang mereka beli dan tindakan yang diambil perusahaan untuk memproduksi dan menjualnya berdasarkan strategi pemasaran. Faktanya, sebuah penelitian mengungkapkan bahwa lebih dari 90% konsumen akan memboikot sebuah perusahaan jika mereka menganggap bahwa perusahaan tersebut beroperasi dengan praktik yang tidak etis. Jadi, konsumen menuntut agar perusahaan bekerja di bawah kode etik yang dapat mereka identifikasi. Secara sederhananya, etika pemasaran adalah tentang membuat keputusan pemasaran yang benar secara moral dengan mempertimbangkan tidak hanya keuntungan bisnis tetapi juga memperspektif moral dan implikasi sosial dari tindakan kita atau tindakan Anda. Manajer pemasaran harus menerima tanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan mereka. Manajer pemasaran harus menahan diri dari sengaja merugikan, mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang relevan, dan akurat mewakili diri mereka sendiri, perusahaan mereka, dan mereka. Manajer pemasaran harus melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa pilihan dan tindakan mereka melayani kepentingan terbaik dari semua pelanggan, organisasi, dan masyarakat terkait. Selanjutnya, etika bisnis dalam manajemen produksi. Produksi adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam menghasilkan suatu produk, baik barang maupun jasa, yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Sukirno 2022. Secara teknis, produksi dapat diartikan sebagai proses menempatkan input menjadi output, tetapi definisi produksi dalam ilmu ekonomi mencakup tujuan kegiatan yang menghasilkan output serta karakter-karakter yang melekat padanya. Manajemen produksi sangat penting untuk perusahaan-perusahaan yang mengelola produksi produk dalam jumlah yang relatif besar, karena dengan manajemen produksi perusahaan dapat melakukan evaluasi menyeluruh proses produksi dengan tetap mempertahankan laba yang ditargetkan. Secara praktis, tujuan utama dari manajemen produksi adalah mengatur sumber daya yang memiliki perusahaan untuk mengelola biaya produksi, proses kerja, waktu, bahkan sampai biaya yang harus dikeluarkan dalam dunia kerja, khususnya di tanah manufaktur.
Yang selanjutnya, etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia mempunyai peran penting untuk menjamin bahwa organisasi bertindak secara fair dan etis. Karyawan, klien, serta stakeholder lainnya, manajemen sumber daya manusia memainkan peran penting dalam membantu organisasi untuk meningkatkan nilai-nilai etika organisasi. Manajemen merupakan pendorong organisasi dalam usaha melatih karyawan agar mempunyai etik bisnis yang sesuai dengan organisasi sehingga tindakan kurang etis dapat dicegah. Fungsi manajemen sumber daya manusia adalah melindungi organisasi dari tindakan yang tidak etis dari karyawan. Manajemen sumber daya manusia juga bertanggung jawab dalam usaha-usaha organisasi untuk mengenai etika perilaku dapat mampu menjadi penggerak dalam organisasi dalam mengenai isu-isu etika serta bertanggung jawab dalam mengembangkan dan melatihan mencapai pentingnya peningkatan moral karyawan. Pengertian manajemen sumber daya manusia disingkat MSMD adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan atau goal bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. MSMD atau MSDM disadari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia, bukan mesin, dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis. Kajian MSDM mengembangkan atau menggabungkan beberapa bidang ilmu seperti fisiologi, sosiologi, dan lain-lain. Unsur utama MSDM adalah manusia. Manajemen sumber daya manusia juga menyangkut desain dan implementasi sistem perencanaan, penyusunan karyawan, mengembangkan karyawan, pengelolaan karir, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan, dan hubungan ketenagakerjaan yang baik. Manajemen sumber daya manusia melibatkan semua keputusan dan praktis manajemen yang mempengaruhi secara langsung sumber daya manusia. Yang keempat yaitu etika utilitarianisme. Etika utilitarisme adalah suatu etika yang berangkat dari konsep utilitarisme berupa etika normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan, biasanya didefinisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Bahwa dalam menjalankan bisnis harus menjalankan keputusan berdasarkan baik buruknya suatu keputusan, yaitu keputusan etis yang untuk utilitarisme dan keputusan bisnis untuk kebijaksanaan bisnis. Etika utilitarisme untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Jemery Batham 1748 sampai 1832. Pada saat tersebut dia bagaimana menilai baik suatu kebijaksanaan sosial, politik, ekonomi, dan legal secara moral. Utilitarisme adalah sebuah versi dari konsekuensialisme, sebuah teori etika yang menyatakan bahwa konsekuensi dari suatu tindakan adalah suatu-satunya standar untuk menilai benar dan salah, tidak seperti bentuk konsekuensialisme lainnya seperti egoisme dan altruisme. Utilitarisme menganggap kepentingan semua manusia adalah setara.
Pandangan utilitarisme menilai bahwa tindakan secara moral adalah tindakan yang memiliki hasil paling baik. Etika utilitarisme merupakan bentuk konsekuensialisme, artinya tindakan yang benar dipahami oleh sepenuhnya terkait konsekuensi yang dihasilkan. Masuk ke penutup. Jadi kesimpulan, etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja pemegang saham masyarakat. Utilitarisme merupakan suatu paham etis yang berpendapat bahwa yang baik adalah berguna, berfaedah, dan menguntungkan. Sebaliknya, yang jahat atau buruk adalah yang tak bermanfaat, tak berfaedah, dan merugikan, karena itu baik buruknya perilaku dan perbuatan ditetapkan dari segi berguna, berfaedah, dan menguntungkan atau tidak. Dari prinsip ini teruslah teori tujuan perbuatan atau tersusunlah teori tujuan perbuatan. Pada intinya, etika bisnis adalah suatu hal yang penting dan harus dapat diterapkan di dalam menjalankan suatu usaha atau bisnis untuk mengetahui baik dan buruk keputusan yang diambil dalam suatu, mempertimbangkan apa yang akan diterapkan dengan tidak mementingkan profit oriented atau tetapi juga memanfaatkan bersama. Saran: sebagai mahasiswa yang sudah mengetahui dan memahami keilmuan tentang etika bisnis, hendaknya kelak di kemudian hari ketika merintis dan menjalankan suatu bisnis dapat menerapkan konsep etika bisnis yang sesungguhnya untuk menanjung nilai lebih dari keilmuan yang diperoleh dan dapat mengamalkan secara langsung keilmuan yang dimiliki. Untuk para pelaku bisnis, seharusnya dapat lebih bijak dalam menjalankan bisnisnya dengan menerapkan etika bisnis yang baik dan benar agar tidak merugikan pihak lain hanya dikarenakan ketemankan dirinya yang mengejar keuntungan tanpa memperhatikan baik buruknya keputusan yang diambil dalam menyikapi suatu permasalahan yang ada dalam bisnisnya. Sebagai pemerintah, Indonesia juga hendaknya mampu mengontrol setiap perilaku bisnis agar mampu menerapkan etika bisnis dalam menjalankan usaha agar angka ketidaketisan perilaku bisnis dapat menurun sehingga tidak ada lagi ketidaketisan bisnis. Daftar pustaka. Sekian, hanya ini yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.